Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel saya ini. Saya bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara lewat media channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng dan juga like, serta menulis komentar-komentar positif dan juga men-share video ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara, kembali saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gemim di minggu yang berjalan ini dari tanggal 26 September sampai tanggal 2 Oktober 2021. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika di saat ini Engkau masih terus menyertai kehidupan kami. Bahkan Tuhan, saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang kami percaya firman Tuhan yang memotivasi hidup kami, firman Tuhan yang mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran, sehingga biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, senantiasa itu kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi pembacaan kita dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diangkat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah gereja pemegang kunci kerajaan sorga. Saudara, berbicara tentang gereja, gereja tidak hanya terpaku pada gedungnya, pada bangunannya, karena gereja tidak bicara gedung atau bangunan, tapi gereja adalah kita sendiri. Karena gereja itu dari kata igreia dan dari kata Yunani itu disebut eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa masuk ke dalam terang Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, berbicara gereja berarti adalah orang-orang yang keluar dari gelap, kongso hidup di terang, saudara-saudara. Gereja ini adalah kita sendiri. Torang sendiri itu gereja. Torang yang so dikeluarkan dari gelap, dari kegelapan dosa. Kong torang yang so hidup di terang Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan gereja. Makanya gereja itu adalah orangnya. Gereja itu bukan bicara bangunan, bukan bicara gedung, tetapi gereja itu bicara kita sendiri. Kendatipun pada masa ini saudara-saudara, tentunya ketika kita akan bersekutu ada bangunan gereja. Ketika kita akan beribadah ada gedung gereja.
Tetapi sebenarnya gereja itu menunjuk pada diri kita masing-masing. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya orang kalau percaya kepada Yesus kok masih suka hidup di gelap, artinya masih suka hidup dalam dosa, dipertanyakan saudara-saudara, apakah dia gereja atau apa saudara-saudara ya? Karena gereja itu orang yang dikeluarkan dari gelap. Yesus sudah menebus ya kita, sehingga kita telah keluar dari kegelapan dosa, masuk dalam terang Yesus. Sehingga kalau ada orang yang masih suka hidup di gelap, masih suka hidup dalam kegelapan dosa, dipertanyakan apakah dia benar-benar gereja. Nah, ini yang jadi persoalan saudara-saudara. Sehingga tema yang diangkat, gereja pemegang kunci kerajaan sorga. Luar biasa tema ini Bapak Ibu Saudara. Hal ini berarti kita sebagai gereja adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Bayangkan, bangganya enggak saudara-saudara? Pegang kunci ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini sebuah sukacita, kabar gembira, kabar sukacita bahwa ternyata kita adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Pemegang kunci berarti dia diberikan otoritas, diberikan kepercayaan. Artinya dia menjadi orang kepercayaan sehingga pegang kunci Bapak Ibu Saudara. Misalkan ya di tempat pekerjaan, orang yang pegang kunci mau buka itu gerbang, mau buka itu rumah, mau buka itu pintu toko misalkan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau dapat kasih kunci oto, aduh memang saudara-saudara ya. Biar ada di Likupang kalau pegang kunci oto ya langsung pergi Manado saudara-saudara. Memang senang sekali Bapak Ibu Saudara kalau orang dapat pegang kunci. Karena kunci itu akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Maka dari itu saudara-saudara dikatakan kita sebagai gereja pemegang kunci kerajaan sorga atau kunci kerajaan Allah. Kalau di jemaat masing-masing ya pasti ada DP Kostor ya yang saudara itu yang pegang tuh kunci konsistori, kunci gereja, Kang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau ada kegiatan di gereja, konya ada kostor, pasti sangat sulit saudara-saudara. Semua pasti cari Pak Kostor, ternyata Kostor juga orang penting karena dia pemegang kunci saudara-saudara. Makanya kalau jadi Kostor jangan banyak berjalan saudara. Apalagi kalau ada kegiatan di gereja, ya itu dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, di ayatnya yang ke-19 firman Tuhan mengatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Sehingga tema yang diangkat ini sangat cocok saudara-saudara. Bahwa kita gereja adalah pemegang kunci kerajaan Allah. Saudara-saudara, bacaan kita ini diawali dengan pertanyaan Yesus kepada murid-murid yang pada waktu itu mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi, di mana ini adalah sebuah kota yang terletak kurang lebih 25 mil di utara Danau Galilea di kaki Gunung Hermon. Saudara, ya saya juga tidak tahu jelas tempat ini karena belum pernah pergi saudara-saudara ya. Dan di tempat ini saudara-saudara terdapat orang-orang yang melakukan penyembahan kepada berhala. Bahkan ada kuil yang dibuat untuk mereka sembah pada dewa yang mereka percayai saudara-saudara. Dan juga pada saat itu Yesus telah melakukan banyak pengajaran. Yesus telah melakukan banyak mujizat. Yesus telah melakukan banyak hal. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini ada banyak yang mengikuti Yesus dalam keadaan yang demikian. Di tempat itu saudara-saudara, Yesus bertanya kepada para murid, menurut orang, kata orang, siapakah
Anak Manusia itu, terjadi sebuah dialog antara Yesus dan para murid. Karena Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, ya, tentunya kalau kita baca di Injil Matius ini di pasal-pasal sebelumnya, dikatakan pada saat Yesus memanggil para murid, dia memulai pelayanannya, dia melakukan pengajaran, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga tentunya saudara-saudara, ada yang memang sangat sepaham dengan Yesus, ada yang mengagungkan dia, tetapi juga ada yang menolak dia, saudara-saudara. Sehingga di sini Yesus berdialog dengan para murid. Dikatakan bahwa dia bertanya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Kalau turampe bahasa Manado, menurut ngoni tentang kita ini dorang ada bilang apa? Kata dorang, menurut dorang kita ini siapa? Karena Anak Manusia ini menunjuk pada Yesus sendiri. Makanya Yesus katakan, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Nah saudara, ini yang dijawab oleh para murid. Ya, ada beragam opini, ada berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Anak Manusia ini adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau nabi-nabi lainnya. Yohanes Pembaptis disebutkan di sini saudara-saudara, karena di mata mereka Yohanes Pembaptis ini sebagai nabi besar di mata mereka. Sehingga kematian Yohanes meninggalkan kesan yang mendalam dan tidak bisa mengakhiri keberadaannya. Karena di mata orang-orang saat itu dia merupakan nabi besar. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Mereka melihat Yesus menggenapi nubuatan Elia di mana akan datang kembali. Dan mereka memandang Yesus sebagai Elia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yeremia. Anak Manusia itu adalah Yeremia. Karena mereka mendengar ucapan Yesus tentang masa depan Israel. Sebab ada ajaran Yahudi yang mengatakan bahwa sebelum akhir zaman tiba, Yeremia akan datang. Sehingga inilah mereka menyebutkan tokoh-tokoh yang spektakuler, tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita baca saat ini. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Di pandangan orang-orang saat itu, di mata mereka, Yesus itu adalah nabi yang sama dengan tokoh-tokoh yang mereka sebutkan. Dalam pandangan orang-orang yang saat itu, yang telah mendengar pengajaran Yesus, telah melakukan mujizat. Tapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendatipun pandangan mereka yang hebat itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu setara sama dengan nabi, tetapi yang Yesus mau adalah bukan demikian saudara-saudara. Dalam pandangan mereka itu sudah sangat hebat, tetapi Yesus itu melebihi dari nabi-nabi ini, dari nabi-nabi ini yang ada saudara-saudara, yang mereka sebutkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pun bertanya kembali. Kalau di pertanyaan pertama dia katakan, menurut dorang, menurut orang-orang, Anak Manusia itu siapa? Di mana Anak Manusia ini menunjuk Yesus sendiri. Pertanyaan kedua, Yesus mengatakan, menurut engkau, menurut murid-murid ini, siapakah aku ini? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Luar biasa saudara-saudara. Yesus meminta pendapat orang lain, tetapi juga Yesus meminta pandangan mereka kepada Yesus, di mana mereka ini sudah meninggalkan segala sesuatu, menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, bersama-sama dengan Yesus, mendengar pengajaran,
bersama-sama menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, menurut engkau, siapakah aku ini? Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau pada orang-orang masa itu mereka memandang dan mengaku bahwa Yesus itu sangat hebat, tetapi hanya sebatas seperti nabi-nabi yang hebat pada saat itu. Karena saudara, pada zaman Yesus tidak gampang orang Yahudi memberikan gelar nabi kepada seseorang. Sehingga kalau orang bilang nabi itu sudah luar biasa saudara-saudara. Tetapi lebih luar biasa lagi, Yesus di atas nabi-nabi yang ada. Sehingga para murid mewakili yang disebutkan di sini adalah Simon Petrus. Waktu Yesus bertanya demikian, Simon Petrus mewakili semua murid saat itu. Dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Yahudi, Mesias yang dinantikan adalah raja yang datang langsung memusnahkan musuh-musuh Israel. Tapi Yesus saat itu tidak memenuhi harapan itu. Sehingga pandangan mereka Yesus sekelas nabi, bukan Mesias yang dinantikan. Tetapi luar biasa, para murid yang juru bicaranya saat itu adalah Simon Petrus. Dia langsung mengatakan bahwa dia mengakui engkau adalah Mesias. Karena saudara, Mesias ini adalah orang yang diurapi. Dalam terjemahan Yunani sama kata dengan Kristus. Ini gelar yang diberikan untuk raja yang besar, yang dinantikan oleh Israel atas dasar nubuat-nubuat. Dan menurut perjanjian lama, raja itu akan menguasai seluruh dunia dan akan membawa keselamatan. Inilah yang dimaksud dengan Mesias saudara-saudara. Maka dari itu pengakuan para murid kepada Yesus yang adalah Mesias sungguh merupakan jawaban yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan pikiran manusia yang menyatakan kepadamu. Artinya Yesus mau bilang berbahagialah engkau karena bukan pemikiran manusia yang baru dinyatakan oleh Simon Petrus, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, melainkan Bapa yang di sorga yang telah membawa kepada pengakuan tersebut. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau dikatakan di sini bahwa ternyata semua ada dalam hikmat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini juga mau menunjukkan ternyata para murid memang sangat intim, sangat dekat dengan Yesus. Sehingga mereka menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kendati pun itu diberikan lewat Bapa yang di sorga, yang membawa mereka untuk ada pada pengakuan itu. Dan ternyata pengakuan ini begitu penting. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan Simon Petrus ini sangat penting. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias itu pun sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga kita pun mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, Raja penyelamat bagi dunia ini. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mewujud nyatakan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias dengan perbuatan dan cara hidup kita, saudara-saudara. Sehingga
tadi saya katakan pengakuan ini penting. Dengan mulut kita mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Kita mengakui karena kita meyakini, kita mengakui karena kita mengimani. Sehingga sebuah pengakuan itu tidak gampang, saudara-saudara. Ketika kita mengaku, itu didasari dari sebuah keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Mesias yang diurapi. Dia adalah Mesias, Raja penyelamat dunia ini. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya kalau jaga teguhkan itu sidi-sidi jemaat, itu jaga teguhkan itu pelayan khusus Syamasi Penatua, jaga pelantikan itu panitia-panitia, komisi-komisi, itu pun merupakan bentuk pengakuan saudara-saudara. Sehingga dalam pengakuan yang ada, pengakuan itu harus diwujud nyatakan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk dilakukan. Itulah yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, makanya saudara ketika ada peneguhan, ada pelantikan, itu tidak sembarang saudara-saudara. Ketika angkat tangan saya mengaku, memang ini disaksikan bukan hanya jemaat yang ada, tetapi Tuhan sendiri. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Ketika kita bersedia menjadi pelayan khusus, bersedia menjadi syamasi, diaken, menjadi penatua, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita akui di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jangan cuma gagah-gagahan, cuma awal-awalnya saja saudara-saudara diteguhkan jadi pelsus. Iya, saya yakin, mengakui dan berjanji dengan segenap hati. DPLaste baru satu tahun perjalanan, so setengah hati saudara-saudara, sudah dengan sepenuh hati. Ini yang harus saya katakan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, pengakuan itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak cuma mengaku-mengaku di mulut saja saudara-saudara. Ya, jangan cuma pada saat pelantikan panitia, DPLaste nya kerja. Cuma saat pelantikan komisi DPLaste tidak bertanggung jawab saudara-saudara. Sehingga pengakuan itu penting Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan, berbahagialah engkau. Bayangkan saudara, saat kita mengaku Yesus adalah juru selamat, saat kita mengakui Yesus adalah Tuhan kita, saat kita mengakui Dia adalah Mesias Anak Allah yang hidup, dikatakan berbahagialah engkau. Amin saudara-saudara. Sungguh sebuah kebahagiaan yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kendati pun itu datang dari Bapa di sorga, tetapi pengakuan itu dilakukan oleh Simon Petrus mewakili murid-murid yang ada. Sehingga ini suatu hal yang luar biasa saudara-saudara. Kalau kita dalam hidup yang ada, kalau orang tanya, itu ngape mai tua, itu tuh situ pepai tua. Bayangkan kalau dia mengaku saudara-saudara. Waduh, sakit hati pasti saudara. Itu dia mengakui bukan tapi mai tua itu, bukan tapi pai tua atau ngape mama itu atau ngape papa, bukan. Oh kasihan. Sehingga saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai cara hidup kita, jangan sampai gaya hidup kita mengingkari pengakuan kita akan ketuhanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengakuan kita itu pun harus diwujud nyatakan dalam tugas tanggung jawab yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Kalau orang so mengaku, kalau orang so bersedia, orang so berjanji, maka backinglah itu. Amin saudara-saudara. Bahkan saudara dikatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Batu karang ini menunjuk pada apa, saudara-saudara? So batu lekong karang, batu karang berarti sesuatu yang kuat, ya. Sehingga batu karang ini menunjuk pada iman yang kuat. Batu karang ini menunjuk pada sebuah batu karang yang akan menjadi sebuah fondasi iman yang kuat, yang nantinya akan berdiri jemaat Tuhan juga yang punya keyakinan iman yang kuat. Amin, saudara-saudara. Makanya punya iman itu harus sama dengan batu karang, saudara-saudara, supaya fondasi iman kita benar-benar kuat, dasar iman kita benar-benar kuat, saudara-saudara, supaya kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah untuk masuk dalam jurang kebinasaan. Dari mengaku-mengaku Yesus Tuhan, dari mengaku-mengaku Yesus adalah Mesias, kakek akang torang menyangkal, kakek akang torang kasih tinggal, kakek akang torang mengkhianati, saudara-saudara. Sehingga torang harus punya fondasi iman yang kuat. Supaya dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan fondasi iman yang kuat, saya percaya sampai hari ini jemaat Tuhan yang ada di dunia ini masih tetap tegak berdiri karena ada di atas fondasi batu karang yang kuat. Batu karang iman yang kuat, sehingga jemaat-jemaat orang-orang percaya tetap eksis dan menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga marilah kita berlaku sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk memiliki keyakinan iman yang kuat. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan iman yang kuat, maka kita akan terus mengimani bahwa Tuhan itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk terus memiliki keyakinan iman dalam kehidupan kita. Makanya saudara, cintai firman, jangan tinggalkan firman. Cintai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat kita mencintai firman, pasti saudara-saudara kita akan memiliki keteguhan iman yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bayangkan saudara-saudara, kalau orang semua masing-masing pegang kunci kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Ya, jangan sampai orang nyak pegang kunci Bapak Ibu Saudara. Ya aduh, saudara yang diberkati Tuhan, ini tema luar biasa. Orang ini pemegang kunci kerajaan Allah. Orang pemegang kunci kerajaan sorga. Maka dari itu jangan sampai ini kunci hilang saudara-saudara. Jangan sampai kunci yang Tuhan sudah berikan dan orang sengaja kasih hilang saudara-saudara. Karena orang pe perbuatan, karena orang pe kelakuan, karena orang pe cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, kita harus benar-benar pegang baik-baik itu kunci. Amin saudara. Jangan sampai jatuh, jangan sampai orang pancuri, jangan sampai kunci itu rusak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan akan kuberikan kunci kerajaan sorga, ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan pemberian otoritas dari Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga saudara, saat kita menjadi pemegang kunci kerajaan sorga, sebenarnya kita diberikan
tugas dan tanggung jawab, dan kita diberikan otoritas itu untuk melakukan tanggung jawab itu, sehingga sebagai gereja yang ada di dalam dunia ini, senantiasa saudara-saudara, marilah kita melakukan tugas tanggung jawab itu. Baik kita sebagai pelayan Tuhan, ada otoritas yang Tuhan kasih. Otoritas sebagai seorang penatua, otoritas sebagai seorang syemasi, sebagai seorang diaken. Mari berlakukanlah itu, otoritas yang Tuhan kasih, agar supaya pun jadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Pemegang kunci kerajaan sorga membukakan pintu agar supaya ada banyak orang juga boleh masuk di dalamnya, saudara-saudara. Sehingga kita pun sebenarnya ketika diberikan kunci sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, kita pun harus jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat kita juga pemegang kunci orang buka, banyak orang boleh masuk dalam kerajaan sorga. Amin, saudara-saudara. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, senantiasa kita akan membawa banyak orang untuk datang pada Tuhan. Seperti halnya Petrus, pada saat awal-awal mereka berkhotbah, ada banyak orang yang memberi diri dibaptis. Ada banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Luar biasa, dan sampai hari ini kita masih tak percaya kepada Tuhan. Sehingga benar-benar biarlah hidup kita ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai gereja, pemegang kunci kerajaan sorga, biarlah otoritas yang Tuhan kasih, kita tidak salah gunakan otoritas itu. Namun dengan otoritas yang Tuhan beri, kita jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Luar biasa, saudara-saudara. Sehingga apa yang torang so ikat di bumi, itu akan terikat di sorga. Apa yang torang lepaskan di bumi, itu juga akan terlepas di sorga. Kalau kita sudah mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, jangan sampai lepas, saudara-saudara. Karena di sana lemo tak lepas. Bahkan dikatakan lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa, saudara-saudara? Karena waktunya belum tiba untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Dia melarang itu, jangan dulu beritahukan kepada siapapun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap pelayanan, dalam setiap organisasi pun ada rahasia-rahasia yang tidak perlu dibuka, yang tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Sebenarnya itu sebuah bentuk rahasia yang mesti orang tutup rapat-rapat, saudara-saudara ya. Jangan bocor mulut ya. Di sini Yesus larang murid-murid yang dulu bilang. Martorang kadang-kadang bocor mulut, saudara. Yang nyak perlu tom bilang, yang perlu orang bilang atau nyak bilang, saudara ya. Semoga firman ini memberkati dan menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan saat ini senantiasa memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.